Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Menguji tesis Gubernur NTT. Saudara-saudara, dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Badan Pangan Nasional Bapanas yang digelar di halaman kantor Gubernur NTT, ada satu narasi menarik yang disampaikan oleh Gubernur NTT saat ini. Beliau mengatakan bahwa ciri khas orang miskin itu makan nasinya lebih banyak atau porsi nasinya lebih banyak daripada lauk. Itu disebut ciri khas orang miskin. Dan sontak narasi ini, pernyataan ini ramai diulas, didiskusikan, dikomentari di berbagai platform sosial media. Saya ketika melihat-lihat TikTok, ada cukup banyak respon berkaitan dengan ini. Bahkan ada yang mengomentari seperti ini. Ya, kami punya beras, kami punya sawah, maka wajar kami makan nasi yang banyak. Ada juga yang mengatakan seperti ini. Itu kami makan beras yang kami beli dengan duit sendiri, bukan pinjam duit para pejabat. Ada yang katakan juga seperti ini. Mau makan nasi sebanyak apapun itu urusan kami. Mengapa dicampuri para pejabat? Dan tentu ada beragam respon dan tanggapan. Saya ketika membaca komentar-komentar itu kadang-kadang saya tersenyum, bahkan saya tertawa sendiri. Itulah reaksi publik berkaitan dengan narasi yang menurut mereka mungkin agak aneh. Tetapi kalau kita mengerti konteks pernyataan Gubernur NTT, memang itu disampaikan dalam acara Hari Ulang Tahun Badan Pangan Nasional, dan Gubernur meminta kepada pihak Bapanas untuk mengkampanyekan kepada masyarakat agar mengurangi konsumsi karbohidrat dengan meningkatkan konsumsi protein, karena itu akan berkontribusi pada kualitas manusia. Dalam artian yang positif, saya bisa memahami itu, bahwa memang kita perlu mengkonsumsi protein dalam jumlah banyak dengan sedikit menekan kuantitas karbohidrat. Itu bisa saya pahami. Tetapi kalau itu disebut sebagai ciri khas orang miskin, maka ini debatable, bisa diperdebatkan, dan bahkan kita perlu menguji tesis atau narasi yang disampaikan oleh Gubernur NTT. Pertanyaannya adalah, apakah ketika saya makan nasi dalam porsi yang banyak, serentak saya adalah orang miskin? Apakah ketika kita makan nasi dalam porsi yang banyak, serentak kita menjadi orang miskin? Apakah kemiskinan di NTT ini dipicu oleh begitu banyaknya orang NTT yang makan nasi dalam porsi yang begitu banyak? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul dan bisa saja memicu pergulatan intelektual, bahkan memicu diskusi di kalangan publik. Tetapi bagi saya yang penting saat ini adalah bukan menjustifikasi bahwa orang yang makan nasi porsinya banyak itu ciri khas orang miskin. Tetapi bagi saya yang penting sekarang adalah menghadirkan pertanyaan ke publik NTT. Mengapa NTT sampai dengan saat ini masih menjadi provinsi termiskin ketiga se-Republik Indonesia Raya? Rezim berganti rezim, bahkan kita sekarang sudah di tahun 2023 ini, masa jabatan gubernur, wakil gubernur akan segera berakhir, tetapi kita masih bercokol di provinsi termiskin ketiga di Republik ini. Maka publik bisa bertanya, apa sih pekerjaan para pemimpin kita ini? Apa yang sudah dilakukan oleh gubernur bersama dengan jajaran pemerintah daerah di NTT untuk mengentaskan kemiskinan, atau minimal untuk mengeluarkan NTT dari 3 besar kemiskinan nasional? Itu bisa menjadi pertanyaan publik. Apa yang sudah gubernur lakukan? Apa yang sudah bupati wali kota lakukan agar NTT tidak lagi miskin?
bahkan menjadi juara miskin bertahan ya di posisi ketiga sampai dengan saat ini. Nah, pertanyaan ini yang perlu dijawab oleh pemerintah, oleh para pejabat kita. Apalagi kita tahu bahwa pemerintah bahkan ya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur agar berkontribusi terhadap ya menggeliatnya roda perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat, pinjam duit 1,3 triliun, bangun jalan, bangun jembatan, supaya ada akses yang terbuka bagi masyarakat sehingga ya roda perekonomian mereka bisa bergerak lebih cepat, ya bisa terbentuknya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru di masyarakat, di daerah-daerah. Tetapi menjadi pertanyaan kita, mengapa setelah duit itu dipinjam 1,3 T, bangun jalan provinsi di mana-mana, rakyat NTT makin miskin. Bahkan data terbaru ya, itu jumlah penduduk miskin di NTT saat ini bertambah, bukan berkurang. Pertanyaannya salahnya di mana? Nah, apakah memang karena pejabatnya makan nasinya lebih banyak? Atau mungkin karena terlalu makan protein lebih banyak? Ya, kita tidak tahu, tetapi pertanyaan-pertanyaan semacam ini bisa saja terlontar oleh publik. Maka bagi saya, yang penting saat ini adalah bukan ya menjustifikasi bahwa orang yang makan nasi banyak itu adalah ciri khas orang miskin. Tetapi yang penting bagi kita adalah mempertanyakan, menggugat, mengapa NTT miskin terus? Ya, mengapa NTT juara 3 termiskin se-Indonesia sampai dengan saat ini? Ya, padahal kita punya pemimpin-pemimpin yang sudah menggelorakan janji komitmen untuk mengeluarkan NTT dari kemiskinan, untuk membawa NTT lebih cepat bangkit, lebih cepat sejahtera. Tetapi mengapa ya sudah di tahun terakhir seperti ini kita masih miskin terus? Bahkan orang miskin bertambah. Nah, silakan dijawab ya para pemimpin kita di NTT, para pemimpin kita di kabupaten kota. Jawab pertanyaan publik ini. Jadi jangan hanya ingat soal makan protein lebih banyak, tetapi ingat juga bagaimana ya mencari solusi yang tepat, yang berdaya guna agar NTT lebih cepat keluar dari ya lilitan kemiskinan ini dengan begitu banyak protein yang bapak-bapak pemimpin kami santap tiap hari. Jadi mestinya semakin banyak protein yang disantap oleh para pejabat kita, semakin banyak asupan gizi yang dikonsumsi oleh para pejabat kita, mereka mestinya menemukan solusi yang tepat, solusi cerdas, solusi terbaik untuk bisa keluarkan NTT dari kemiskinan. Kalau kondisinya malah terbalik, semakin banyak orang miskin, bahkan ada penambahan jumlah orang miskin, maka itu dipertanyakan kualitas proteinnya. Ya, demikian ya, saudara-saudara. Ya, tetap optimis. Mari bangun NTT ya dengan cara kita masing-masing. Ya, salam sehat. Tuhan memberkati kita.